Baik, di sini saya akan memperagakan cuci tangan ala WHO. Yang pertama, pastikan kuku tangan kita pendek. Kemudian, lepas semua aksesoris seperti cincin, gelang, jam, dan yang lainnya. Kemudian, bagi yang menggunakan baju lengan panjang, lengannya bisa disingkirkan. Selanjutnya, hidupkan keran. Kemudian, pakai sabunnya. Baik, untuk yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri, menggosok ke sela-selanya juga. Kemudian lakukan sebaliknya. Untuk langkah yang selanjutnya, tangannya saling terkait seperti ini dan untuk menggosok sela-selanya. Selanjutnya posisikan tangan Anda seperti ini, kemudian saling menggosok. Langkah selanjutnya, kunci jari jempol Anda, kemudian gosok dengan cara memutar seperti ini. Lakukan juga sebaliknya. Untuk langkah yang terakhir, yang selanjutnya, kuncupkan jari Anda, kemudian digosok dengan arah memutar seperti ini. Lakukan pula hal sebaliknya. Kemudian jika sudah selesai, bilas cuci kembali tangan Anda. Kemudian setelah selesai membasuh, keringkan tangan Anda dengan lap atau tisu. Jika tangan Anda sudah dikeringkan, tutup kembali keran dengan menggunakan lap atau tisu agar tangan kita tidak terkontaminasi lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NPM 205-8011-020. Di sini saya akan melakukan pengenalan alat bedah minor. Yang pertama ada needle holder. Fungsi dari needle holder itu pada penjahitan, yaitu memegang jarum jahit dan sebagai penyimpul benang, karena jarum jahit tidak boleh dipegang oleh tangan. Kemudian selanjutnya ada gunting diseksi. Gunting diseksi ini ada dua bagian, ada dua jenis. Yang pertama lurus, yang kedua bengkok. Fungsi dari gunting diseksi sendiri membuka jaringan. Selanjutnya ada gunting benang. Gunting benang ada dua jenis juga, ada yang bengkok dan lurus. Fungsi gunting benang ini untuk memotong benang saat operasi dan juga merapikan luka. Selanjutnya ada gunting perban. Fungsinya untuk memotong perban dan juga plester. Kemudian ada pisau bedah. Pisau bedah ini digunakan untuk menyayat bagian organ atau tubuh yang diinginkan. Kemudian pisau bedah ini terdiri dari dua bagian, yaitu mata pisau dan juga gagang. Pada zaman dahulu mata pisau dan gagang ini menyambung menjadi satu bagian, tetapi pada zaman sekarang mata pisau dan gagang terpisah. Jadi setelah kita melakukan operasi, mata pisau yang telah dipakai bisa diganti dengan yang baru. Oke, selanjutnya masuk ke bagian klem yang terdiri dari beberapa jenis juga. Yang pertama ada klem arteri pen. Fungsi dari klem arteri pen ini hemostatis, jaringan yang tipis dan lunak. Bentuknya juga ada yang lurus dan bengkok. Kemudian klem koher. Klem koher ini punya ciri ada gigi pada ujungnya. Fungsinya untuk menjepit jaringan. Selanjutnya ada klem mosquito. Klem mosquito ini memiliki mirip dengan klem arteri pen yang tadi, tetapi ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada klem alis. Klem alis ini fungsinya untuk menjepit jaringan dan juga tumor yang masih kecil. Kemudian ada klem Babcock. Fungsinya untuk menjepit tumor yang agak besar dan rapuh. Kemudian ada dog klem. Fungsinya untuk menjepit dog dan kain operasi. Selanjutnya masuk ke retraktor. Di sini ada retraktor Langenbeck. Fungsinya untuk menguatkan luka. Kemudian ada juga retraktor Volkmann. Fungsinya juga untuk menguatkan luka, tetapi memiliki bagian ujung seperti garpu. Masuk ke pinset. Pinset di sini ada pinset chirurgis. Fungsinya menjepit jaringan saat diseksi dan penjahitan luka. Kemudian ada pinset anatomis. Fungsinya menjepit kasas waktu menekan luka. Kemudian ada pinset splinter. Fungsinya untuk mencegah overlapping. Baik, selanjutnya ada discam aneurysm needle. Fungsinya untuk mengikat pembuluh darah besar. Kemudian ada juga wound curette. Fungsinya
untuk mengeruk luka kotor dan mengeruk ulkus kronis. Kemudian ada korentang, fungsinya untuk mengambil instrumen yang steril. Ada juga jarum bedah. Jarum bedah ini ada dua jenis, yaitu automatik, di mana jarum dan benangnya sudah terpasang di satu bagian. Kemudian ada juga jarum lepas, yaitu di mana jarum dan benangnya terpisah. Untuk bagian jarum bedah sendiri ada taper, bentuknya batangnya bulat atau 4 persegi. Kemudian untuk menjahit daerah aponeurosis, otot, saraf, peritoneum, pembuluh darah, katup. Ada juga bagian belan point dengan batang gepeng, fungsinya untuk menjahit daerah usus besar, ginjal, limpa, hati. Kemudian ada triangular, ujungnya segitiga dengan batang gepeng atau 4 persegi untuk menjahit daerah kulit, fasia, ligamen, dan tendon. Ada juga taper cut, ujung jarumnya berbentuk segitiga yang lebih kecil dengan batang gepeng, fungsinya untuk menjahit fasia, ligamen, uterus, rongga mulut. Ada strike, untuk menjahit daerah kulit, nervus, saluran pencernaan, tendon, pembuluh darah. Ada juga half curve, digunakan untuk menjahit kulit. Kemudian ada combine needle, menjahit daerah mata bagian anterior. Selanjutnya masuk ke benang bedah. Berdasarkan untuk klasifikasi berdasarkan keberadaannya di dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu absorbable dan non absorbable. Absorbable ini artinya benangnya dapat menyatu dengan bagian tubuh, sebaliknya dengan non absorbable. Berikut adalah jenis-jenis benang bedah. Yang pertama ada SAID, kemudian plain catgut, chromic catgut, etnilon, etibond, Vitalin, Victyl, Supramid, linen, dan steel wire. Kemudian ada keperluan rutin bedah, yaitu ada baju kamar bedah, jas operasi, topi, masker, dog dan legging. Kemudian ada juga sarung tangan operasi, kasa hidrofil, taffer, dan juga drain. Sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.